Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak Didit. Ya, Uh, Sebagai ahli pidana ya, Pak Didit ya. ya, Tadi kan kita sudah melaksanakan sidangnya pra peradilannya Pak Roy Suryo, dan dengan hasil putusannya yaitu ditolak ya, Pak Didit. Dan dalam putusannya hakim menolak pra peradilan Roy Suryo karena permohonan dinilai sudah tidak relevan setelah perkara pokok dilimpahkan ke pengadilan. Nah, bagaimana tinjauan hukum pidana formil Pak Didit melihat titik krusial permasalahan selisih waktu gitu, atau batasan kapan sebuah pra peradilan atas penetapan tersangka kehilangan objeknya? oke. Baik, jadi salam sejahtera rekan Refli Channel. Jadi begini, saya agak kaget setelah mendengar putusan hakim. Tapi putusannya itu tidak boleh kita ganggu-gugat kalau untuk pra peradilan. Nah, namun yang kita boleh kritisi adalah pertimbangan hukumnya. Karena pertimbangan hukum itu adalah mahkota hakim, mahkota putusan hakim. Nah, jadi begini. Yang pertama, hakim menolak permohonan pra peradilan. Padahal yang lebih lucunya adalah dia tidak masuk ke dalam pokok perkara, tidak mempertimbangkan. Dia mempertimbangkan kualitas dari permohonan yang tadi saya dengar. Pertama, penetapan tersangka 7 November. Kenapa sekarang baru diajukan, ya kan? Nah, yang kedua, ini pasalnya dicicil katanya. Nah, terus ini terjadi penyalahgunaan wewenang pra peradilan oleh pemohon oleh karena ingin menunda-nunda persidangan perkara pokok, sehingga disinilah dasarnya. Lah itu kan semua, pertama itu masalah kualifikasi, dia mengkualifisir dari permohonan pra peradilan itu. Jadi ini kalau namanya kali ini hakim ini dalam membuat pertimbangan dia sudah prejudice. Kita ini yang pertama adalah emangnya dia tahu atau fakta dari mana bahwa ini pra peradilan dicicil pasal-pasalnya dan tujuannya untuk menunda-nunda sidang pra peradilan. Dari mana dia tahu? Nah, jadi dia kan prejudice. Tapi saya tantang deh, kalau memang benar, tapi bukan kita bilang mau menunda persidangan ya, tapi kalaupun benar, saya nggak bilang begitu ya, quote non ya, nah, saya nggak bilang begitu, pemohon mau menunda persidangan. Terus masalahnya apa? Kan bisa aja namanya permohonan. Permohonan itu kita ajukan juga kepada ketua pengadilan, juga bisa minta ditunda, minta bagaimana. Kalau memang harus dilaksanakan, kalau ada alasan yang kuat, yaitu dalam hal ini adalah demi hukum, pasal 163 ayat 1 huruf E. Di sana memang harus ditunda, bukan menunda-nunda. Lah, ini hakim kan sebenarnya kalau tidak ada aturan hukum yang tidak jelas, dia tidak boleh membuat satu tafsiran. Pasal 163 ayat 1 huruf E, kalau kita baca penjelasannya cukup jelas. Jadi sudah secara imperatif tidak boleh tafsirkan lain. Ya sudah, kok menjadi mencoba mempertimbangkan dengan asumsi bahwa pemohon ini mau menunda-nunda persidangan perkara pokok. Nah, kalaupun iya, terus kenapa? Emangnya ada masalah, ada pasal yang dilanggar? Itu kan harusnya menjadi satu pertimbangan hukum dari hakim yang clear. Kok itu prejudice, ya? Dan pasalnya, dan hakim itu selalu memberikan keterbatasan waktu. Waktu saya didengar keterangannya, waktu saksi-saksi didengar keterangannya, semua, ayo cepet ya, batasi sampai ini. Gak boleh tuh sebenarnya tuh.
itu melanggar hak asasi dari pemohon, hak hukumnya permohon, itu kan merugikan. Ya, dia bilang kan banyak nih kasus-kasus yang lain harus memberikan keadilan. Loh iya, tapi kita juga nggak boleh dibatasi, ya kan? Harus berapa jam. Itu membatasi hak-hak dari suatu permohonan yang diajukan dari orang pencari keadilan. Nah, kemudian harusnya waktu itu yang diajukan penetapan tersangka itu kan 7 November ya, harusnya jangan pada saat sekarang, ya kan? Lah saya justru mau tanya sama hakimnya, di mana itu diaturnya? Jadi lucu. Ya di mana? Ada nggak? Kalau nggak ada, berarti dia menggunakan satu pertimbangan hukum dengan asumsi, dengan analogi, mengatakan kita menunda-nunda. Itu luar biasa gitu loh. Jadi yang saya kritisi adalah pertimbangan hukumnya, ya, bahwa itu suatu konsekuensi hukum. Kalau dulu pra peradilan, ya, itu adalah tujuannya untuk apa? Untuk melawan penahanan dan penangkapan, tapi digugurkan. Kita dari sejarah kita tahu lah, yang namanya pra peradilan itu nggak gampang untuk dimenangkan. Selalu aja dicari-cari. Saya terus terang bilang, di sini adalah butuh keberanian. Loh, kalau berani pertimbangkan seluruh dalil kita. Dalilnya kita tidak dipertimbangkan. Dalilnya si termohon juga tidak dipertimbangkan. Dia bikin dalil sendiri, pertimbangan berdasarkan pemikiran sendiri. Loh, setidak-tidaknya dia harus mempertimbangkan dulu dalil-dalil dari para pihak. Mempertimbangkan dulu apa yang terjadi. Bukan secara langsung membuat satu pertimbangan tersendiri yang tidak pernah dihadirkan di persidangan. Nah, kan aneh, ya. Jadinya sangat luar biasa, dan saya udah tawarkan bahwa hakim, kenapa kalau memang dia mau membuat satu penafsiran, dia bertanya aja kepada ahli, apakah memang begitu? Saya udah bilang, yang mulia nggak tanya sama saya, nggak apa-apa kan? Berarti dia cukup jelas. Kok tiba-tiba membuat penafsiran sendiri? Nah, itu yang sebenarnya tidak pada tempatnya, tidak patut. Tidak kita pertanyakan putusannya loh. Silahkan putusannya, tanggung jawab nanti kepada irah-irah yang dia buat di putusan, yang tercantum dalam putusan. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Silahkan, ya. Tapi pertimbangan hukumnya harus bagus. Jangan bikin pertimbangan hukumnya yang nggak jelas, ya. Nah, itu sangat disayang sekali. Jadi orang tidak boleh dilarang mau mengajukan 100 kali juga boleh pra peradilan, asal memang memadai. Dan itu diberikan kesempatan oleh undang-undang. Hakim, ya, kalau itu undang-undang sudah jelas, hakim adalah corong dari undang-undang. Memang hakim bukan sekedar corong, tapi kalau hukumnya tidak jelas. Nah, kita mesti tahu la bouche de la loi, ya, itu hakim bukan corong undang-undang, tapi kalau hukumnya tidak jelas. Kalau hukumnya jelas, janganlah dibantah, janganlah ditolak aturan-aturan hukum. Ya, repot kalau kayak begitu, ya. Jadi silakan kita lihat. Nah, saya sarankan kepada tim kuasa hukum maju terus, karena dia sudah prejudice, ini mau dicicil pasal-pasalnya, ya. Ya udah, kita tantang lagi aja. Nanti saya akan bicara sebagai ahli untuk bagaimana persepsi-persepsi ini kita bongkar pertimbangan hukumnya di pra peradilan yang selanjutnya, ya. Jadi intinya, ya, kita boleh menurut Radbruch, itu ahli dari Jerman, ya. Jadi dia mengatakan bahwa nomor 1 itu adalah keadilan. Ketika keadilan versus kepastian hukum, ya. Bagaimana kita mau memberikan hanya sekedar kepastian hukum kalau keadilannya tidak tercapai? Kalau mau mencari kepastian hukum, ya, namanya bukan pengadilan, namanya pemastian hukum. Ya,
Kalau pengadilan, berikanlah keadilan. Ada orang yang sedang mempertanyakan, kok saya nasibnya begini? Ada pasal, penyelundupan pasal abal-abal dipasang kepada saya. Padahal nggak ada bukti permulaan. Jadi bukti permulaan itu adalah sesuatu yang kita pertanyakan. Ada nggak? Kita tidak bicara soal Mas Roy selaku pemohon itu adalah nggak melakukan itu. Tidak, itu nanti pembuktian. Tapi janganlah Mas Roy nanti dipasangkan pasal, misalnya bisa aja pemerkosaan, pembunuhan, pencurian. Lihat. Nah, yang kita pertanyakan, ada saksi nggak yang punya korelasi atau relevansi berkualitas melihat perbuatan Mas Roy? Cuman itu doang. Nah, di sini adalah pasal 32 ayat 1 yang kita pertanyakan. Ada nggak yang melihat Mas Roy melakukan tindakan-tindakan perbuatan, melakukan hacking, mencuri original dari dokumen elektronik yang dimiliki adalah pelapor, kemudian dirubah setelah diretas ataupun dengan dicuri secara offline, terus dirubah-rubah, kemudian ditransmisikan dokumen elektronik itu sehingga pelapor atau korban tidak lagi punya akses terhadap dokumen tersebut, dokumen elektronik. Dan harus dokumen elektronik, nggak bisa dokumen yang hard copy, ya. Nah, jadi tidak boleh orang memasukkan pasal yang tidak jelas. Kita uji, nah, kok nggak dipertimbangkan? Setidak-tidaknya pertimbangkanlah. Kalaupun dia mau menolak, tapi dia pertimbangkan dulu. Ini dari nih, meskipun ternyata benar bahwa termohon tidak punya bukti awal, ya silakan. Tapi ini dipandang sebagai satu perbuatan. Nah, misalnya kok melakukan ini, mestinya dia tanya juga pada saat di persidangan kepada ahli, dapat nggak dipandang sebagai suatu perbuatan yang mau menunda-nunda. Nah, kalau saya dibilang apakah itu menunda-nunda atau tidak, bukan menjadi satu landasan hukum untuk menolak. Ya, terus kenapa orang mau memperbaiki bukan gugatan, dakwaannya jaksa? Karena jaksa itu misalnya nanti supaya janganlah dia itu mendakwa dengan pasal-pasal yang tidak jelas. Jadi tidak ada masalah itu sebenarnya, ya, sangat disayangkan, tapi nggak apa-apa, lanjut terus. Kalau bisa 100 pra peradilan, ajukan aja, itu saran saya kepada tim kuasa hukum Tokham, ya. Kalau bisa 100, apa deh semua. Ya kami hak orang yang mengajukan gitu loh, hak warga negara, ya. Saya pun akan demikian. Dan apakah ada presiden sebelumnya yang satu penyidikan diajukan 3 kali atau lebih pra peradilan? Ada. Saya tadi dengar dari tim kuasa hukum bilang punya itu, ya, ada itu. Saya yakini itu, ya. Jadi mungkin itu akan dijadikan suatu bukti, dan nggak ada itu. Bahkan penetapan sebagai tersangka itu pun pernah diajukan ketika berkas sudah akan dilimpah ke pengadilan. Ada itu. Dan itu di era yang lama kalau dibaca dakwaan akan gugur. Tapi keburu diputus ketika akan dilimpah ke pengadilan. Nah, sehingga tidak sempat dibaca dakwaan, akhirnya dieksepsi dan selesai perkara itu. Ya. Karena waktu itu memang penetapan tersangka untuk satu pasal situ. Ya. Nah, apakah boleh diuji kalau ada 4 pasal masing-masing? Boleh. Makanya kalau mau sekaligus 4-4-nya diuji, hakimnya harus memberikan keleluasaan. Jangan dibatas-batasi begitu, ya kan? Saya itu dibatasin cuman dikasih waktu berapa sih? 1,5 jam. Saya sering di perkara lain sampai 3-4 jam pun tidak dibatasi. Jadi nggak boleh itu dibatasi-batasi begitu. Nggak patut dan layak. Buat pencari keadilan itu nggak pantas. Gitu. Sangat disayangkan. Ya, mungkin itu dari penjelasan saya. Tadi kan kasus ini kan memicu perdebatan ya mengenai dinamika waktu pengujian status tersangka.
apakah menurut Anda nih, apakah aturan perundang-undangan saat ini sudah cukup ideal gitu, Pak Didit, dalam mengatur batas waktu pengajuan pra peradilan pasca penetapan tersangka? Jadi begini, yang namanya peraturan yang sekarang cukup komprehensif. Masih ada kelemahan, yaitu apa? Penahanan itu harusnya izin pengadilan. Karena penyitaan aja, penggeledahan izin pengadilan. Lah kalau penahanan itu kan penyitaan terhadap manusia, itu nggak perlu izin. Nah, itulah masalahnya. Jadi harusnya ada pemeriksaan. Nah kalau dibilang apakah aturan yang sekarang ketentuan di KUHP yang baru, apalah cukup komprehensif, lumayan, cukup lebih memperhatikan, menjunjung tinggi hak asasi manusia. Nah lumayan kalau sekarang ini. Tapi itulah kemudian ditafsirkan secara keliru. Dibilang pemohon kalau mengajukan pra peradilan terus mencicil, itu adalah suatu pemikiran yang sempit, secara sempit dibilang ini akan menunda. Kalaupun menunda memang terus kenapa? Iya kan? Bukan berarti kita takut. Lah tapi sekarang kita uji dong pasal-pasalnya layak enggak. Terus kenapa? Salah apa coba? Ya kan bingung. So what? Kita masalahnya penundaan itu bukan karena kita minta nunda. Tapi itu adalah suatu dampak konsekuensi hukum dari aturan main. Kita diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk menguji ya di pra peradilan apa yang telah diatur dalam poin-poin pra peradilan. Itu kan juga ada kesempatan berikutnya, yaitu pada saat penuntutan dikasih izin juga. Lah kan aneh. Terus belum ada batas waktu yang ditentukan apa gimana Pak Didi? Nggak ada masalah. Batasnya adalah pra peradilan diberikan kesempatan seluas-luasnya penyidikan dan penuntutan. Batasnya adalah tidak boleh dengan objek yang sama setiap kali. Tapi diajukan artinya perkara pidana pemeriksaan pokok ditunda. Jadi nggak ada masalah. Walaupun misalkan sudah sidang inti perkaranya. Loh itunya justru yang harus ditunda aturan sekarang. Aturan sekarang. Kalau dulu begitu dibacakan dakwaan perkara pokoknya, pra peradilan langsung gugur tanpa pertimbangan apa-apa. Nah itu tak dipahami bahwa itu adalah boleh dibilang melanggar hak asasi manusia, hak pemohon, hak hukum dari si tersangka. Ya itu. Ya, Pak Didi seberapa yakin sih bahwa kan pra peradilan yang kedua ini kan mengkaji ya, pasal 32 dan 35 yang diterapkan oleh nantinya. Nah, maksudnya apakah seyakin apa gitu Pak Didi bahwa pasal itu salah dalam penerapan? Nah, kalau itu saya berani taruhan 1000%. Salah. Pasal itu diselundupkan. Karena narasi dalam laporan polisi aja sudah tidak sesuai. Dipaksakan. Wah itu sangat dipaksakan. Dan terbukti Mas Roy bisa ditangkap dan ditahan. Karena 2 pasal itu. Nah itulah abuse of power yang timbul karena adanya penyeludupan pasal. Kita fair aja lah. Orang tuh kalau bikin laporan kan maunya ada pasal yang gede-gede, yang 5 tahun ke atas. Supaya bisa ditahan. Itu sebenarnya tujuannya. Belak-belakan aja lah. Ya, demikian. Kalau dari itu Pak, tadi dari sudut pandang hukum acara pidana, sejauh mana sih sidang pra peradilan ini berhasil gitu meneliti tidak cermatan formil? Jadi dibilang gagal juga tidak, tapi berhasil juga tidak sebenarnya. Karena apa? Pokok perkara belum dipertimbangkan. Jadi kita tidak bisa bilang sekarang bahwa pra peradilan kita ini adalah gagal total, tidak. Ini kita menguji keberanian hakim untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan. Itulah ujian kita sebenarnya. Ujian dari masyarakat. Nah, tapi dibilang gagal total tidak. Meskipun ditolak, tapi tidak masuk ke dalam pokok perkara juga. Nah, artinya apa? Materi pokok perkara kita tidak dipersalahkan oleh hakim.
hanya sekedar mengatakan bahwa kenapa tidak di pra-peradilan sebelumnya, kenapa ditunda ini, apakah ini tujuannya menunda-nunda persidangan perkara pokok. Lah itu kan alasan yang nggak jelas, nggak ada aturannya gitu loh. Dan penafsiran seperti itu melanggar presumption of innocence, ya. Kemudian juga melanggar pasal azas, bukan melanggar. Jadi azasnya itu dia harusnya mendengarkan kedua belah pihak, ya. Hakim harus mendengar kedua belah pihak. Dia juga melanggar ius curia novit, bahwa hakim harusnya mengerti hukum, ya. Jadi, dan hakim tidak boleh melanggar kepastian hukum. Kepastian hukumnya sudah jelas. Dia tunda kalau ada perkara pidana pokok. Tapi dia pidana pokoknya ditunda. Jadi dia mempermasalahkan seolah-olah pra-peradilan ini tidak boleh dilakukan. Malah dia mengatakan bahwa itu penyalahgunaan wewenang. Dari mana sih kalau namanya penyalahgunaan wewenang? Aduh, mohon maaf, belajar lagi deh hukum deh. Itu harus hanya bisa dikatakan terhadap orang-orang yang punya kewenangan. Penyalahgunaan itu artinya dia harus punya kewenangan. Pemohon punya kewenangan nggak? Orang memohon keadilan kok dibilang begitu? Ngawur itu, ya. Sangat ngawur pertimbangan hukumnya. Saya berani menyerang pertimbangan hukumnya. Bukan saya salahkan putusan di sana, ya. Bagaimana seorang pemohon pencari keadilan dibilang menyalahgunakan kewenangannya, menggunakan pra-peradilan? Tidak bisa. Kewenangan pra-peradilan bukan pada pemohon, ya. Salah besar. Undang-undang KUHP, hukum acara pidana, tidak memberikan kewenangan apapun kepada tersangka atau pemohon. Tersangka diberikan kesempatan untuk meminta keadilan, ya. Meskipun ini hukum formil, hukum pidana formil, tetap yang diprioritaskan adalah keadilan. Bahwa pemohon mengeluh, dia bilang ini ada perbuatan termohon yang tidak bersesuaian dengan undang-undang. Dia mengeluh, dia komplain, dia ajukan permohonan, tolong diperiksa. Nah, terus dibilang, kamu telat mengajukannya, harusnya dulu. Terus ini kamu tujuannya mau nunda-nunda ya perkara pokok dia. Kok gitu? Terus kalau begini kamu menyalahgunakan wewenang. Apaan lagi? Wewenang tak punya, aku tak punya wewenang, gitu loh. Nah, pemohon bisa ngomong begitu, ya. Keliru besar itu pertimbangan hukumnya. Ya, demikian. Itu kan terkait itu Pak Didi, pasal yang diterapkan itu kan pasal 3235 itu kan mengenai dokumen elektronik yang diatur oleh Dian Sandi. Itu pertanggungjawaban hukumnya gimana Pak Didi? Nah, itu nanti kalau Dian Sandi itu sebenarnya mestinya dia itu yang menjadi pelapor dalam kasus ini, atau dia yang dilaporkan oleh Pak Jokowi. Pilih salah satu. Legal standingnya adalah itu yang sesuai. Itu yang sesuai. Pak Jokowi yang melaporkan dia, atau dia yang sebagai dia pelapornya Mas Roy. Tapi melaporkan apa? Ya kan? Kalau dia melaporkan itu tidak bisa juga pasal 32 ayat 1. Kenapa? Karena 32 ayat 1, Mas Roy itu, dia itu mengupload ke Twitternya dia, itu menjadi pajangan di publik. Tidak lagi sesuatu yang bersifat private. Dan itu tidak berada pada cakram atau sistem komputer dia. Dan tidak usah diretas untuk memperoleh itu. Jadi, sangat disayangkan kalau konstruksi hukum ya, ini pidana materialnya ya, jadi bukan pidana formilnya, jadi bukan hukum formilnya ya. Nah, kalau hukum formilnya kita hanya bicara soal legal standing. Nah, kalau sekarang pelapornya Pak Jokowi dan dia membawa bukti dokumen yang disebut fisiknya, jadi itu dari paper, dari kertas, dari karton yang dicetak.
tidak bisa diterapkan pasal 32 ayat 1. Karena apa? Bukti awalnya harus berupa dokumen elektronik. Nah, ya. Jadi dia menunjukkan bahwa ini saya punya dokumen elektronik yang diretas dari sistem komputer saya. Dicuri, kemudian dirobah-robah, ditambah, dikurangi, kemudian ditransmisikan, ya. Sehingga orang menjadi melihatnya keliru. Nah, sudah begitu menjadi salah dan timbullah kerugian-kerugian yang mana itu menjadi tanggung jawab si pelaku. Ya, demikian. Pak Didit, terakhir Pak Didit, bagaimana Pak Didit menilai independensi hakim gitu dalam mengenai kasus terutama yang Pak Roy ini kan, hakim tunggal, dan bahkan apa yang tadi Pak Didit katakan, dibilang hakim tidak boleh menafsir gitu kan. Ya. Kalau saya tidak menafsir, saya melihat apa yang dilakukan oleh hakim. Dengan pertimbangan hukum yang seperti itu, saya tidak bilang dia berpihak, tetapi dia tidak punya keberanian. Hakim itu harus punya kompetensi, harus punya integritas. Setelah itu dia harus punya keberanian. Setelah itu dia harus punya kepedulian. Dan terakhir adalah dia harus komit dan bertanggung jawab terhadap irah-irah dalam setiap putusan, yaitu demi keadilan berdasarkan Tuhan yang Maha Esa. Nah, itulah yang seharusnya dimiliki oleh seorang hakim. Ya, tapi ya bagaimana? Kalau namanya kompetensi, kita yakin bahwa dia mengetahui, kemudian integritas, oke lah, dia membuat putusan dengan tanpa adanya embel-embel. Tapi keberanian nggak ada. Jadi kalau nggak ada keberanian, dan yang terakhir juga punya kepedulian. Nah, itu 4 dulu yang secara duniawi. Yang kelima adalah irah-irahnya sendiri demi keadilan berdasarkan Tuhan yang Maha Esa. Itu sebenarnya. Ya, demikian dari saya. Ya, oke Pak Didit. Yes. Terima kasih banyak. Makasih. Analisanya. Ya. Oke, Sobat RH, jumpa lagi kita di live selanjutnya, dan saya di sini akan terus mengabarkan perkembangan kasus, terutama kasus jasa ini ya, yang sudah itu panjang perjalanannya sampai saat ini. Oke, Pak Didit, terima kasih banyak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.